Halo Sobat Bolly Film, kembali lagi bersama kami di Sankar Studio. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dimanapun kalian berada. Pada section kali ini kita akan membawakan sebuah alur film India dari film yang berjudul Sadma, di mana film ini dibintangi oleh Sri Devi dan Kamal Haasan ketika masih sangat muda. Film ini sendiri dirilis pada tahun 1983, tapi film ini dijamin mempunyai cerita yang sangat bagus untuk disimak. Di mana di alur cerita film ini akan menceritakan seorang gadis yang mengalami amnesia dan hanya mengingat dirinya ketika berumur 6 tahun, membuat dirinya bertingkah seperti anak kecil. Tapi sayangnya dia tersesat dan terdampar di rumah bordil yang akhirnya membuat dirinya harus hidup menghadapi sesuatu yang tidak terduga. Dan bagi kalian yang mau lanjut menyaksikan alur filmnya, kami ingatkan untuk tekan like, share, dan subscribe demi membantu perkembangan channel kami. Di awal film terlihat di sebuah pantai di Goa, ada kelompok anak muda yang sedang berjoget ria, berpesta menikmati musik yang berdendang dan lagu yang mereka nyanyikan. Salah satu anak muda itu ada seorang gadis cantik bernama Nehalata Malhotra yang diperankan oleh Sri Devi. Neha merupakan anak orang kaya, di mana ayahnya bernama Malhotra, seorang pebisnis kaya halal jauh dari judi online maupun narkoba. Akan tetapi ketika mereka pulang, Neha dan teman-temannya mengalami kecelakaan karena keasikan bernyanyi sehingga tidak melihat truk di depannya, membuat Neha banting setir dan mobilnya pun terbang melayang. Untungnya tidak ada yang meninggal di kejadian itu, tetapi Neha yang mengemudi mobilnya, kepalanya terbentur sehingga tidak sadarkan diri. Dan ketika Neha tersadar, sungguh sesuatu yang mengejutkan terjadi, di mana Neha begitu kebingungan ketika melihat kedua orang tuanya, dan Neha malah cengengesan, bersikap seperti anak kecil. Sang dokter pun menjelaskan kalau Neha mengalami retrograde amnesia, yang dimana artinya ingatan Neha kembali ketika Neha berumur 6 tahun, yang tentunya membuat Neha tidak mengenali ayah dan ibunya yang sudah beruban. Kedua orang tuanya pun terlihat sangat sedih, tetapi sang dokter menjelaskan kalau setiap masalah pasti ada jawabannya. Dan untuk mengobati penyakit Neha, yang tentunya obatnya bukan tolak angin, sang dokter lalu meminta orang tuanya itu untuk mengirim Neha ke pusat rehabilitasi yang dia rekomendasikan. Scene kemudian berpindah di mana memperlihatkan seorang pemuda bernama Somu yang diperankan oleh Kamal Haasan sedang mengunjungi temannya yang bernama Paintal ke kota Mumbai. Somu dipaksa untuk meminum minuman keras, tetapi Somu menolaknya karena Somu selalu mendengar lagunya Rhoma Irama yang melarang untuk menyentuh minuman keras. Tapi karena mereka sudah lama tidak bertemu, Somu akhirnya setuju untuk minum, tetapi hanya segelas saja. Dan setelah itu, Paintal malah membawa Somu ke rumah bordir. Somu yang masih perjaka tinting tentu grogi diajak ke tempat begituan, apalagi ketika melihat si mami rumah bordir itu. Somu menjadi semakin ketakutan tidak karuan. Tidak seperti Paintal yang langsung memilih gadis yang dia suka karena dia sudah berpengalaman ke tempat itu. Somu malah malu-malu seperti putri malu. Si mami pun mengerti. Si mami lalu memanggil gadis bernama Resmi, yang mami bilang kalau si gadis itu baru di sana, yang pastinya dia masih perawan ting-ting. Dan yang ternyata dipanggil Resmi itu adalah Neha. Somu yang melihatnya pun langsung capcus untuk memilih Resmi dan langsung masuk ke kamarnya. Di kamar Somu terlihat salah tingkah, tidak tahu bagaimana cara untuk memulainya, sedangkan Resmi hanya bisa berdiri ketakutan. Somu pun bangkit untuk memulai basa-basi mendekati Resmi, tetapi tiba-tiba sebuah gelas melayang digenggam oleh Resmi, mendarat di dahinya Somu membuat Somu terluka. Somu yang tadinya berharap keenakan di bawah malah mendapatkan kesakitan di kepalanya, dan di sana Neha malah ketakutan menangis seperti anak kecil. Di dalam perjalanan pulang, Somu terus memikirkan tingkah laku aneh dari Resmi, yang tentunya membuat dia berpikir kalau pasti ada sesuatu yang terjadi dengan Resmi. Sementara itu di tempat lain, orang tua Neha berada di kantor polisi, ternyata sedang melaporkan kalau anaknya telah hilang dari pusat rehabilitasi.
Kembali ke tempatnya Somu, di mana Somu yang masih sangat penasaran. Keesokan harinya kembali datang, dan kali ini Somu sendirian tanpa temannya. Kehadiran Somu tentu membuat Neha terkejut, tetapi Somu tiba-tiba bertanya kepada Resmi tentang siapa dirinya dan kenapa bisa Resmi berakhir di tempat itu. Secara mengejutkan Resmi mengatakan kalau namanya adalah Neha. Resmi kemudian menangis, meminta Somu untuk membawanya ke ibunya sambil merengek seperti anak kecil. Resmi menjelaskan kalau banyak pria datang ke tempat itu. Resmi juga tidak pernah dikasih makan selama 2 hari di sana, dan Resmi terus memohon kepada Somu agar dibawa kembali ke mamanya. Penjelasan dari Resmi membuat Somu merasa iba dan harus melakukan sesuatu. Somu lalu keluar untuk menemui si Mami dan memberikannya sejumlah uang agar dia bisa membawa Resmi keluar 1 malam saja. Awalnya si Mami itu keberatan, tetapi ketika Somu menambahkan jumlah uangnya, matanya si Mami pun berubah berbinar-binar. Si Mami lalu mengizinkan Somu untuk membawa Resmi, apalagi Resmi di sana tidak memberikan penghasilan buatnya. Somu pun berhasil untuk mengeluarkan Resmi dari sana, dan yang mengejutkan lagi, Somu ternyata memutuskan untuk membawa Resmi pulang ke kampungnya ke Oti malam itu juga. Sementara itu Paintal yang melihat Somu membawa Resmi kabur menjadi sangat khawatir, apalagi melihat Resmi seperti anak kecil. Namun Somu meyakinkan Paintal kalau telah terjadi sesuatu kepada Resmi. Mereka juga terkejut ketika melihat Resmi mengambil es krim dan memakannya seperti anak kecil yang begitu gembira, seperti mendapatkan sebuah mainan baru. Resmi bahkan begitu belepotan memakannya, sehingga membuat orang yang duduk di depannya tersenyum melihat keanehan pada Resmi. Setibanya di Oti, Resmi kembali melakukan hal aneh lainnya, seperti meminum air hujan, dan Resmi juga berlari menggandeng tangannya Somu, seperti anak kecil yang takut tersesat. Di perjalanan ke rumahnya Somu, mereka bertemu dengan Bahlua, seorang pembuat pisau. Bahlua yang melihat Resmi pun terkejut, menjadi penasaran seakan bertanya, kenapa Somu membawa gadis aneh itu. Resmi bahkan cerewet minta ampun, selalu bertanya, entah menanyakan suara burung, menanyakan nama pohon, layaknya anak kecil yang sedang ingin tahu semuanya. Dan ketika tiba di rumah, Resmi melihat anjingnya Somu. Resmi pun langsung kegirangan dan langsung bermain dengannya. Somu memiliki tetangga seorang nenek yang sudah Somu anggap seperti neneknya sendiri. Somu bercerita kalau dia mendapatkan Resmi di jalan dan dia curiga kalau Resmi mengalami amnesia. Si nenek itu mengingatkan Somu akan apa yang dikatakan nanti oleh warga sekitar jika mengetahui keberadaan Resmi, tetapi Somu menjelaskan kalau dia tidak memperdulikannya. Somu yang merupakan anak yatim piatu tidak mau memusingkan orang lain karena dia yakin kalaupun dia mati menua sendiri, orang lain tidak akan ada yang memperdulikannya. Somu sendiri merupakan seorang guru SD, dan mulai sejak saat itu, kehidupan Somu pun disibukkan dengan kehadiran Resmi di rumahnya. Kelucuan dan canda tawa Resmi membuat Somu melupakan dunia. Kehidupannya sehari-hari, dia habiskan untuk mengajarkan Resmi dan mengajaknya bercanda seperti seorang ayah dengan putrinya. Hingga pada suatu hari, Resmi yang ingin memberikan bindi kepada anjingnya merengek ke Somu untuk mengambilkan bindinya, tetapi Somu yang sedang sibuk memasak tidak menurutinya. Resmi pun berinisiatif untuk mengambilnya sendiri, tetapi Resmi terjatuh, membuat semua dokumen penting Somu berantakan. Somu tentu menjadi marah, berteriak dan membentak Resmi, membuat Resmi ketakutan dan membuat Resmi menangis. Resmi kemudian melaporkan kepada si nenek kalau Somu telah jahat kepadanya, dan Resmi berjanji tidak lagi mau bermain dengan Somu. Somu yang waktu itu sedang ada inspeksi di sekolahnya, tentu buru-buru pergi ke sekolahnya dan tidak sempat meminta maaf kepada Resmi. Di jalan Somu juga bertemu dengan Sony, gadis yang ternyata jatuh hati kepada Somu, tetapi Somu tidak begitu memperdulikannya. Sementara itu di tempat lain, Malhotra tanpa sengaja melihat berita di koran kalau ada orang yang melihat Resmi menaiki kereta dengan tujuan Oti.
Mahotra pun langsung mendatangi rumah orang yang melihat Neha itu dan langsung melaporkannya kepada seorang inspektur bernama David. Kembali ke rumahnya Somu, di mana Somu yang pulang mengajar tidak melihat keberadaan Resmi, membuat Somu menjadi sangat khawatir. Somu langsung berlari untuk mencari ke semua tempat, namun Somu tidak berhasil menemukan keberadaan Resmi, membuat dirinya merasa sangat bersalah. Sampai malam pun tiba, Somu belum menemukan Resmi, membuat dirinya begitu sedih dan berdoa agar Resminya kembali. Dan ketika Somu pulang, Resmi ternyata sudah ada di rumahnya. Resmi dan Somu pun berpelukan sambil menangis dan meminta maaf. Di sana Somu berjanji tidak akan marah lagi kepada Resmi, sedangkan Resmi berjanji tidak akan nakal lagi. Sambil menidurkan Resma, Somu merasa sangat menyesal dan tanpa sadari dia meneteskan air matanya karena dirinya telah marah dan lupa kalau Resmi adalah seorang anak kecil yang terjebak di dalam tubuh gadis dewasa. Keesokan harinya Resmi yang berkeliling dengan anjingnya bertemu dengan Bahlua. Bahlua yang melihat Resmi sendirian ternyata menjadi nafsu dengan Resmi dan ingin memanfaatkan keluguan Resmi itu. Bahlua menjelaskan kalau Resmi harus memberikan anjingnya kalung agar anjingnya tidak dibunuh orang seperti yang terjadi dengan anjingnya. Resmi pun hanya bisa menganggukkan kepalanya dan mengikuti saran dari Bahlua. Resmi kemudian diajak ke sebuah bangunan karena Bahlua menjanjikan akan memberikan kalung buat anjingnya Resmi di sana. Akan tetapi tiba-tiba Bahlua langsung membaringkan Resmi karena ingin memberikan pisangnya, dan untungnya Resmi berhasil kabur dan bersembunyi. Dan ketika Bahlua mencarinya, ini yang terjadi. Dengan sekuat tenaga Resmi pun kabur dari sana, dan untungnya di jalan Resmi bertemu dengan Somu. Sambil menangis Resmi menceritakan kejadian yang dialaminya, yang tentunya membuat Somu menjadi murka dan kerasukan setan dan langsung mencari keberadaan Bahlua. Somu menghancurkan tempat Bahlua membuat pisaunya. Somu lalu kembali mencarinya dan berhasil menemukan Bahlua sedang kencing di sungai, dan ini yang terjadi. Setelah bermain gulat itu, Somu lalu mengajak Resmi untuk mencari anjingnya yang Resmi tinggalkan, dan untungnya mereka berhasil menemukan anjing itu dalam keadaan basah kuyup. Semenjak kejadian itu, Somu pun menjadi semakin takut akan kehilangan Resmi dan meminta Resmi untuk tidak kelayapan lagi selagi dia pergi mengajar. Hingga pada suatu malam Somu memberikan sebuah sari kepada Resmi dan meminta Resmi untuk memakainya. Resmi pun tertawa cengengesan lalu pergi untuk mencobanya, dan ketika Resmi keluar, Resmi terlihat sangat cantik, membuat mata Somu tersihir. Resmi kemudian mendekat ke Somu yang tertegun akan kecantikan Resmi. Resmi lalu memberikan susu kepada Somu seperti malam pertama sepasang suami istri. Namun ternyata semua itu hanya khayalan di kepalanya Somu saja, karena kenyataannya Resmi keluar dengan begitu berantakan. Sontak Somu pun tertawa. Somu lalu membenarkan cara Resmi untuk memakai sari itu dan mulai bertingkah lucu demi menghibur Resmi. Keesokan harinya Resmi kembali bertingkah. Resmi melompat ke punggung Somu, membuat Somu tanpa sengaja berteriak ke Resmi untuk tidak bertingkah seperti itu di tempat umum karena takut dilihat orang lain. Resmi pun kembali menjadi sedih. Somu lalu meminta maaf dan memasukkan kepalanya ke dalam kendi, seolah-olah kepalanya terjebak, dan berhasil membuat Resmi tertawa lagi. Kehidupan Somu pun menjadi semakin bahagia. Somu semakin jatuh cinta dan berharap agar Resmi segera pulih, agar Somu bisa menikahinya. Hingga pada suatu hari si nenek datang membawa seorang perempuan, mengejutkan Somu yang sedang melamunkan masa depannya. Perempuan itu menjelaskan kalau dia mengenal seseorang yang pernah menyembuhkan penyakit seperti yang dialami oleh Resmi. Perempuan itu juga menjelaskan kalau orang itu bukannya pesulap merah ataupun Gus Samsudin, dan orang itu dibilang sangat sakti yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Somu sendiri sebenarnya sangat dilema
karena dia juga takut jika Resmi mendapatkan kesembuhannya, Resmi bisa tidak mengingatnya lagi. Namun pada akhirnya Somu pun membawanya ke orang sakti itu, dan orang itu memberikan susu kepada Resmi, yang tentunya bukan susu beruang yang beriklan naga. Susu itu ternyata berisi sedikit racun. Susu itu membuat Resmi tidak sadarkan diri dalam satu malam, dan si orang sakti itu akan membacakan mantra semalaman agar Resmi diberikan kesembuhannya. Di malam itu Somu juga tidak pulang ke rumahnya. Somu memutuskan untuk menghabiskan malamnya berdoa demi kesembuhan Resmi. Keesokan paginya rumahnya Somu didatangi oleh para polisi yang ternyata sudah berhasil menemukan jejaknya Resmi. Si nenek pun langsung memberitahu alamat rumah sang pendeta yang sedang mengobati Resmi kepada polisi itu. Dan setelah itu, si nenek langsung mencari keberadaan Somu. Somu yang tertidur di bawah pohon pun langsung terkejut mendengarkan cerita dari si nenek. Dan Somu pun langsung bergegas untuk pergi ke tempat sang pendeta. Di rumah sang pendeta, Resmi yang terbangun sudah melihat keberadaan kedua orang tuanya. Dan ternyata Resmi sudah bisa mengingat siapa dirinya. Akan tetapi Resmi ternyata tidak mengingat apa yang telah dia lakukan selama ini, karena ingatan terakhirnya adalah dia mengendarai mobil dan mengalami kecelakaan. Sementara itu Somu yang sudah sampai di sana ternyata hanya berani mengintip dari kejauhan, dan Somu tidak berani mendekat ke rumah sang pendeta karena ada polisi. Di sana sang pendeta menjelaskan ke ayahnya Resmi kalau Somu adalah orang yang baik dan selama ini merawat dan membawa Resmi ke tempatnya. Mendengarkan penjelasan sang pendeta, Mahotra pun langsung mencabut laporan atas penculikan Neha dan mengajak Neha untuk pergi dari sana. Dan setelah itu kita melihat Somu mendekati sang pendeta. Sang pendeta langsung menjelaskan keadaan Resmi dan sang pendeta menceritakan kalau Resmi akan dibawa pergi di hari itu juga. Somu pun langsung berlari meneriakkan nama Resmi untuk menghentikan mobilnya Resmi. Namun sayang, Somu tersandung hingga membuat dirinya terjatuh. Somu pun bangkit dan tidak menyerah. Dengan sekuat tenaga, Somu kemudian melompat-lompat mencari jalan singkat untuk mencegat mobilnya Resmi. Namun kembali, Somu tertabrak mobil hingga membuatnya terjatuh dan berbalut lumpur. Kakinya Somu pun patah, tetapi Somu tidak menyerah. Dan dengan susah payah, Somu berhasil tiba di stasiun untuk mencegah kepergian dari Resmi. Namun di saat itu ada suatu kerumunan membuat Somu kesusahan untuk mencari Resmi. Somu pun terus memanggil dan meneriakkan nama Resmi seperti orang gila. Dan ketika Somu menemukan Resmi, Resmi malah menolehnya seperti orang asing. Dengan penuh luka Somu memperagakan muka monyet yang biasa dia lakukan untuk membuat Resmi tertawa. Namun Resmi yang sudah menjadi Neha hanya menganggap Somu orang gila. Kereta pun mulai berjalan. Somu yang terseok-seok mengambil kendi dan menaruh di atas kepalanya, berusaha membuat Resmi untuk mengingat siapa dirinya. Akan tetapi semua itu hanya sia-sia, karena hingga kereta menjauh, Resmi tetap tidak mengingat siapa Somu, orang yang selama ini telah mencintai dan merawatnya dengan sepenuh hati. Somu pun terjatuh dan hanya bisa menangis, berteriak kalau Resminya telah pergi. Hujan lalu turun menambah kesedihan Somu yang hanya pasrah kehilangan cintanya. Dengan susah payah, Somu kemudian bangkit. Somu kemudian menuju ke tempat duduk di tempat tunggu. Dan film ini berakhir. Jadi begitulah perjalanan cinta antara Somu dan Resmi. Resmi pun kembali menjadi Neha dan meninggalkan sebuah kenangan yang manis yang tentu sangat sulit untuk Somu lupakan. Seperti sebuah mimpi yang indah, di mana ketika terbangun, Somu harus bisa menghadapi kenyataan kalau dia hanya bermimpi dan harus kembali ke kehidupan sebelum kehadirannya Resmi. Sadma sendiri merupakan film sukses pada zamannya dan masih dianggap sebagai salah satu film Hindi yang memiliki ending paling menyedihkan. Jadi begitulah alur cerita dari film yang berjudul Sadma dari kami. Kami dari Sankar Studio mengucapkan terima kasih banyak dan kami pamit undur diri. Syukriya.